Dia di depan sebajunya sempit. Bapak-bapak di belakang. Di depan ibu-ibu 1. Bapak-bapak di belakang 2. Ini kelakuan majelis taklim ini begini. Ketawa ibu-ibu karena ibu begitu toh. Kalau 17-an apa lagu-lagu seperti itu. Mesti dari kecil sejarah Nabi kita ceritakan. Itu dulu ibu saya kepada saya. Sekarang kepada anak saya bikinkan lagu supaya dia tahu anak Nabi. Anak saya namanya Cek, saya ajari. Cek, nah nyanyi nak. Anak-anak Nabi ada 7 orang. 3 laki-laki, 4 perempuan. Pertama Qasim, Abdullah, Ibrahim, Zainab, Ruqayyah, Ummu Kalsum, Fatimah. Ibunya bernama Siti Aminah. Ayahnya bernama Abdullah. Kakeknya bernama Abdul Muthalib. Pamannya bernama Abu Thalib. Ibu baru tahu toh 7 anak Nabi? Ya. Berapa laki-laki? 3. Berapa perempuan? Anak pertama? Qasim. Coba. Ini dari sini kita tahu lagu. Maka ibu harus pandai-pandai mendidik anak, memperkenalkan sejarah Nabi supaya mereka cinta kepada Nabi. Maka ini tujuannya maulid. Bukan kita mau bid'ah-bid'ah. Sekarang ada juga baru belajar agama 2 bulan. Itu pun melalui YouTube. Seolah-olah dialah menjadi panitia hari kiamat. Ini maulid bid'ah. Tidak ada pada zaman Nabi. Tidak ada pada zaman sahabat. Pada tabi'in. Tidak ada semua itu. Saya bilang, bos, memang tidak ada pada zaman Nabi. Tidak ada pada zaman sahabat. Kenapa? Mereka hidup sesama dengan Nabi. Mereka lihat Nabi. Segar ikatan mereka soal Nabi. Mereka tahu sejarah Nabi. Dan tidak perlu dituturkan. Sekarang kita sudah 1400 tahun yang lalu. Banyak umat Islam. La ilaha illallah. Muhammad Rasulullah. Tapi dia tidak tahu siapa anaknya Nabi. Maka perlu kembali diingatkan. Jadi kalau orang mau maulid, hargai. Jangan malah dibilang sesat. Masuk neraka. Nenekmu punya neraka. Yang paling enak, yang tidak mau maulid silakan. Tidak usah. Yang maulid silakan. Yang maulid ini jangan kau tuduh mereka sesat. Ayo kita saling memuliakan, menghargai sesama muslim. Ya, ini 1 maulid. Yang kedua, ibu-ibu, bagaimana kita maulid ini bisa menjadi bawa pulang, diamalkan. Apa yang diamalkan? Ayo kita sejarah kisah-kisah Nabi saja dulu. Ya, paling gampang dulu. Berapa istri Nabi? Berapa? Ini ibu biar tahu, enggak mau juga dia jawab ini. Berapa? 11. Coba lihat. Istri pertama namanya Khadijah. Tua berapa tahun? 15 tahun lebih senior dari Nabi. Sebelum menikah dengan Nabi, beliau paling kaya di Mekah. Paling kaya di Mekah. Menikah dengan siapa? Muhammad bin Abdullah. Pegawainya waktu itu, karyawannya. Lalu Khadijah selalu cerita kelebihan Muhammad kepada asistennya. Namanya Nafisah. Asistennya, dia selalu cerita. Ini Muhammad baik, jujur, kinerjanya bagus, disiplin, sopan ngomong, nguntung juga baik. Nafisah paham. Oh, bunda ini senang sama Nabi. Muhammad waktu itu belum jadi Nabi. Akhirnya apa? Nafisah jadi tim sukses. Tapi bukan tim sukses pilkada. Disuruh bikin baleho 10, cuma 5 dia bilang 5. Ya kan? Ini Nafisah datang kepada Muhammad. Muhammad, bagaimana kalau ada perempuan suka kamu? Alhamdulillah. Tapi ini perempuan lebih senior dari kamu. Tidak ada masalah. Lebih tua 15 tahun. Tidak ada masalah. Tapi dia sudah 2 kali janda. Tidak jadi masalah. Tapi dia bosmu. Tidak jadi masalah. Yang jadi masalah, benar tidak dia senang sama saya? Kata Nafisah, tenang mas bro. Saya punya urusan. Jangan lagi cari dah hadis mas bro. Tidak ada. Lalu datanglah Nafisah kepada Khadijah. Bunda, bagaimana menurut bunda kalau ada laki-laki senang bunda? Alhamdulillah, terbuka jodoh. Tapi ini lebih muda dari bunda. Tidak jadi masalah. Lebih muda 15 tahun. Tidak jadi masalah. Tapi dia anak buahnya. Tidak jadi masalah. Yang jadi masalah, benar tidak dia sunat sama saya? Kata Nafisah, tenang bunda, saya punya urusan. Ini namanya tim sukses yang tidak mempermalukan kedua belah pihak. Coba kalau Nafisah mau memanfaatkan situasi. Maka dia datang kepada Muhammad. Muhammad, dia suka kok bos. Tenang aja, ambil semua hartanya. Dia terlalu senang sama kamu. Nafisah kan tidak. Berarti ibu-ibu jaga perasaan orang, jaga harga diri orang, jangan permalukan orang meskipun ibu tahu ada aib dalam dirinya. Ini penyakitnya ibu-ibu. Apa? Tukang gosip. Ini duduk-duduk begini damai tapi gersang. Oh, coba lihat siapa duluan pulang dia jadi ibu cawinnya dulu. Jadi gini Pak Gubernur itu dia duduk-duduk itu. Dia enggak cerita tapi apa? Dia mulutnya enggak ngomong tapi bibirnya dong. Memang
fitrahnya. Apa begitu orang sini? Bukan cuma di sini. Orang Amerika juga tukang gosip perempuannya. Fitrahnya. Maka Nabi katakan, kalau perempuan mau selamat, jaga mulutnya, aman dia masuk surga. Cuma kan gampang sekali kita gosip. Lewat teman kita. Apa? Nggak serasi kudungnya sama roknya. Dia bilang iya, lipstiknya palsu. Kenapa kau tahu? Melengket di giginya. Semua mau diurus. Iya kan? Ini penyakit kita, semua mau diurus. Ustaz aja dia gosip. Itu juga bajunya waktu di YouTube. Saya dengar tadi dilewat, saya dengar. Itu juga bajunya waktu di YouTube. Astagfirullah. Inilah penyakit ibu-ibu. Ibu, mau gampang masuk surga? Ketika Nabi Isra Mi'raj kan dibawa jalan-jalan masuk surga. Subhanallah, alhamdulillah, banyak perempuan dalam surga. Begitu Nabi dibawa, lihat neraka. Ya Allah, ampuni hambamu, ya Allah, ampuni umatku, ya Allah. Kenapa? Perempuan ternyata lebih banyak dalam neraka. Ditanya kenapa bisa begitu? Ada dua kelemahan perempuan. Satu, tidak mampu menjaga suaminya, tidak mampu mengurus suaminya, dan yang kedua tidak mampu menjaga lisannya. Jadi kalau ibu mampu menjaga lisan, aman. Itulah gunanya masker. Supaya ibu semua mau diurusin. Iya kan penyakit kita. Ya, Bu. Maka bertanyalah ibu-ibu di Makassar, Ustadz yang saya cerita ini kan benar. Memang begitu sifatnya Ustadz. Itulah benarnya namanya ghibah. Tidak boleh kita cerita kejelekan orang. Kalau dia salah yang ibu cerita namanya fitnah. Tidak ada jalan. Ayuhibbu ahadukum, kata Allah, sukakah kamu memakan bangkai sesamamu manusia? Maka berhenti cerita kejelekan orang. Jadi gimana solusinya Ustaz? Ketika datang orang cerita, Bu, katanya, na'udzubillah min dzalik. Kita berlindung kepada Allah dari keburukan itu, Bu. Belum tentu suami kita lebih baik dari dia. Berhenti itu. Cuma kan enggak kita. Memang. Enggak tahu persoalan. Biar enggak tahu persoalan. Ikut campur. Ibu kalau suka ikut campur bukan urusannya ibu, nanti takdirnya seperti tauge. Tahu tauge? Tahu tauge? Coba lihat tauge, Bu. Kita bikin soto Banjar, ada. Pecel, sayur, lemper, ada. Ada tuh kalau di Makassar ada lemper. Ayo, maka karena dia selalu ikut campur, Allah takdirkan semua tauge bengkok. Dah ada lurus toh? Maka kalau ada ibu-ibu majelis begini kumpul, teriaki saja pagi-pagi tauge nih ya. Ini penyakit perempuan. Maka ini gunanya kita peringati maulid supaya ibu-ibu pulang berhenti cerita kejelekan orang. Tidak ada gunanya, menghabiskan amal-amal kita. Nabi pernah kumpul para sahabat dan bertanya, Atadruna manil muflis? Saudara-saudara sekalian, kau tahu siapa yang bangkrut nanti di akhirat? Mereka tidak sholat ya Rasul, dia sholat. Yang tidak puasa ya Rasul, dia puasa. Yang tidak haji ya Rasul, dia haji. Yang tidak bayar zakat ya Rasul, dia zakat sedekah. Kalau begitu siapa yang bangkrut ya Rasul? Jarusu wa khati'ur rahim. Tetangga yang jahat sama tetangganya dan yang suka memutuskan tali persaudaraan. Dan salah satu jahat sama tetangga dan memutuskan tali persaudaraan adalah mereka suka menceritakan kejelekan orang. Adakah orang yang senang bercerita kejelekannya? Ada? Ada? Ada ibu? Lalu untuk apa kita cerita orang? Rajin betul istrinya majelis taklim. Baik betul itu istrinya, tapi kasihan suaminya selingkuh kiri kanan. Lalu apa untungnya ibu cerita? Bu? Hei. Nah, satu, pulang pengajian, tinggalkan gosip. Dua, Rasulullah setelah menikah dengan Khadijah, usia 40 tahun, Nabi dilantik menjadi Rasul. Pulanglah beliau, 3 hari 3 malam di atas Gua Hira. Pulang menggigil. Dia ketuk pintu. Masuklah Nabi, kedinginan. Lalu Nabi berkata, istriku selimuti saya kedinginan. Kira-kira kalau ibu-ibu, apa jawaban ibu? 3 hari 3 malam suami tidak ada kabar. Di WhatsApp tidak dibaca. Di telepon di reject. Tiba-tiba datang kedinginan, Bu. Selimuti saya, Bu. Apa jawaban ibu? Apa ibu selimuti? Enggak, diinterogasinya suaminya. Mana HP-mu? Dari mana kau ini kedinginan? Iya toh? Tapi Khadijah tidak. Khadijah tidak pernah sangka buruk kepada suaminya. Apa kata Khadijah? Sami'na wa ata'na. Hikmah yang kedua buat ibu-ibu, sangka baiklah kepada suami. Demi Allah, tidak ada kebahagiaan rumah tangga yang dipenuhi dengan sangka buruk. Ibu mau bahagia dengan suami? Mau? Hilangkan sakwa sangka, hilangkan sangka buruk. Telepon suami tidak dijawab pagi-pagi, sangka baik. Oh, berarti suami saya lagi sholat duha. 1 jam kemudian ditelepon, belum dijawab juga. Oh, berarti suamiku lagi meeting dengan gubernur.
lagi siang-siang tidak jawab. Oh, berarti suamiku lagi sholat berjamaah di masjid. Sore ditelepon tidak dijawab-jawab. Oh, berarti suamiku dia lupa handphonenya. Tiba-tiba sore masuk WhatsApp teman kita. Saya lihat suamimu bonceng cewek, cantik betul. Oh, berarti suami saya lagi nge-grab. Tenang perasaan. Ibu-ibu, demi Allah, tidak ada kebahagiaan orang yang selalu sangka buruk. Suami enak-enak kerja, hanya tidak dijawab telepon, ibu tidak bisa tenang di rumah. Sangka baik. Orang yang sangka baik, rumah tangganya pasti tidak bisa bahagia. Saya kasih contoh. Kasih contoh ibu. Suami istri 7 tahun tidak punya anak. Di tahun ke-8 dia pergi ke ahli kandungan, periksa istrinya. Alhamdulillah, kata dokter, ibu sudah terlambat 2 bulan. Senang betul. Dia teleponlah suaminya, Pak, alhamdulillah hasil pemeriksaan saya sudah terlambat 2 bulan. Tapi Pak, jangan cerita-cerita dulu ya. Malu kita nanti kalau tidak jadi lagi. Oke Bu, ini rahasia berdua. Jangan cerita ke siapa-siapa. Setuju Bu ya? Setuju Pak. Oke. Beberapa hari kemudian datang petugas PLN. Assalamualaikum. Kata ibunya, waalaikumsalam. Siapa ya? Saya Bu. Saya siapa? Petugas PLN. Oh kenapa Pak? Ibu terlambat 2 bulan. Kenapa dia bisa tahu saya terlambat 2 bulan? Wah, dia mulai curiga sama suaminya. Pasti kelakuannya lagi nih si gendut ini. Kan suaminya gendut. Pasti kelakuannya ini si gendut ini. Pulang suaminya capek. Di jalan macet, kehujanan, baru buka pintu. Memang kau pembohong gendut. Apalagi ini pembohong. Orang capek, pembohong gendut. Apa? Kenapa itu PLN tahu saya terlambat 2 bulan? Pasti kau yang cerita. Bukan saya. Kenapa? Wah, suaminya juga marah di gendut-gendutin. Dia datang ke PLN. Ada apa kau tahu istriku terlambat 2 bulan? Dia bilang ini ada catatannya Pak. Kau hapus ini. Ya boleh Pak, tapi Bapak bayar dulu. Kalau saya tidak mau bayar, ya terpaksa punyanya Bapak diputus. Kalau punya aku diputus, apa dia pakai istri saya di rumah? Dia terpaksa pakai lilin. Inilah bahayanya sangka buruk. Bu, Bu, Bu. Salatullah, salamullah, ala toha rasulillah. Salatullah, salamullah, ala yasin habibillah. Oleh-oleh kedua pulang maulid, hilangkan sangka buruk. Tidak ada kebahagiaan orang sangka buruk. Begitu juga kepada pimpinan kita. Kok saya dimutasi? Sangka baik. Saya tadinya kok kepala dinas menjadi staf ahli, berarti Bapak dianggap ahli. Ini staf ahli kan enak, ahli yang tidak ada stafnya. Sangka baik. Oh, berarti Pak Gubernur merasa saya perlu istirahat, banyak berpikir. Sangka baik. Jangan pernah sangka buruk. Tidak ada kebahagiaan orang yang sangka buruk. Sangka baik. Saya dalam hidup saya, betapa banyak Allah kasih pelajaran, saya baru tahu maksud Allah yang baik setelah beberapa saat berlalu. Begitu ada kejadian sangka baik saja, tunggu akan muncul, oh ini maknanya. Tamat SMA kan saya daftar polisi Bu, tentara, akabri. Begitu tes fisik, tidak lulus. Kenapa? Ceper. Tidak cukup tinggiku Bu. Saya protes kepada Allah, ya Allah kenapa aku lahirkan saya dalam keadaan pendek? Kok tidak jadi rugi jadi Tuhan kalau saya jadi tentara? Teman saya lulus waktu itu Bu, dia sekarang polisi 2 bunga, reserse, baret merah. Saya lulus pakai baret putih. Alhamdulillah jadi ustadz. Alhamdulillah karena baret putih saya pakai, mulai baret hiram sampai baret merah, saya ceramai semua. Gubernur sebelumnya, kepala dinas, tiba-tiba kita tidak ada jabatan, sangka baik. Itulah hidup. Jangan pernah sangka buruk. Begitu juga kepada suami, sangka baik. Tidak ada ketentraman bagi rumah tangga yang selalu disertai sangka buruk. Dan ibu enaknya jadi istri karena ibu tidak tanggung dosanya suami. Saya bilang sama istri saya, namanya Cek. Kan ibu-ibu sekarang suka sekali periksa handphone. Untuk apa periksa handphonenya suami ibu? Coba jelaskan saya, untuk apa? Ayo, yang suka periksa handphonenya suami ibu. Untuk apa ibu? Setelah tahu ibu mau apa? Ternyata besok-besok ada masalah yang tidak menyenangkan hatimu, apa yang kamu lakukan? Mau diceraikan, saya ceraikan kamu. Daripada kau menderita mendampingi saya, sudah, kita selesaikan baik-baik. Dan kau tidak mungkin. Ku ceraikan kau pagi, sore saya sudah dapat. Nah sekarang apa mau? Sakit hati aja. Ayah. Dan hebatnya perempuan Islam, kalian tidak menanggung dosanya suami. Kalian tidak akan menanggung dosa suami. Ya? Beda kalau laki-laki. Kalau laki-laki, dosa istri kita tanggung.
Kalau suami menanggung dosa istri tidak pakai jilbab, istri tidak sholat, istri tidak puasa, istri tukang gosip, istri suka keluyuran, suaminya tanggung dosanya nanti. Ku anfusakum wa ahlikum nar. Beda istri, suami pezina, suami koruptor, suami narkoba, suami penjudi, suami tukang tipu, ibu tidak tanggung dosanya suami.